Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kedua kelas hari ini dipersilakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mengenang jasa para pahlawan, mari kita menyanyikan lagu berbasis Pancasila. Sambil berdiri, ayo kita semua berdiri. Untuk kita dipimpin. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil pun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sama juga pada pagi hari ini, mari kita lakukan tes breaking, yaitu baby dance. Bacakan dulu. 5, 4, 3, 2. Bila sana. Nah, sekian. Apakah kalian sudah semangat pada hari ini? Sudah. Nah, silakan dulu anak-anak. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa mata pencarian daerah kalian, di daerah kalian? Apakah itu petani atau nelayan? Silakan. Coba dari Nitya. Nelayan. Berarti dekat pantai ya? Terus hari ini? Ada petani. Petani. Kemudian Bina? Perkebunan. Nah, kenapa kira-kira banyak di sana mata pencariannya nelayan, petani hari ini? Karena daerahnya subur. Subur. Terus? Airnya banyak di sana. Nah, terima kasih hari ini. Tepuk tangan dulu berarti. Nah, sekarang jadi tujuan pada pembelajaran hari ini kalian dapat mengenal dan mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Kemudian kalian mengetahui mata pencarian yang ada di daerah kalian. Kemudian dan terakhir tujuannya yaitu kalian dapat menggunakan dengan bijak sumber daya alam. Langsung balik ke materi. Yang ada di depan. Nah, apa saja sumber daya alam hayati yang disebut oleh tadi? Coba dari dia. Kursi. Kemudian nah ini. Ada benang. Benar. Kemudian Ina. Ada sayuran seperti makanan-makanan seperti ikan, sayur, dan lain sebagainya. Bagus sekali, Ina. Kemudian, nah, apa yang menyebabkan dari yang disebutkan tadi, mengapa disebut sumber daya alam hayati? Belum tahu ya? Sekarang sumber langsung saja bawa pindah. Coba kalian sebutkan yang ada berapa sumber daya alam dan hayati. Matahari, kemudian air dan tanah. Nah, lalu apa sih perbedaan dari keduanya ini? Kalau non hayati itu seperti yang tidak dibuat dari manusia, kan dari tanah itu kan terciptanya dari Tuhan. Matahari juga terciptanya dari Tuhan, sedangkan alam hayati itu bisa tercipta dari manusia. Seperti kursi kan bisa dibuat dirancang oleh pabrik sehingga menjadi kursi seperti itu, Pak. Kurang dulu Ira. Nah, jadi hampir benar. Sumber daya alam hayati ini berasal dari makhluk hidup. Kemudian sumber daya alam hayati berasal dari abiotik atau benda-benda. Sekarang kita akan belajar yang pertama yaitu pengertian sumber daya alam,
jumlah sumber daya alam berdasarkan asalnya, kemudian berdasarkan ketersediaannya, terus keempat dan kelestarian. Nah, jadi apa itu sumber daya alam? Saya bisa menjelaskan. Kalau itu lompat itu ya untuk hari ini. Untuk Yuna, Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Jadi sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Jadi sumber daya alam segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang tersedia di alam. Nah, kemudian sumber daya alam digunakan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing dan kesejahteraan. Selanjutnya materi sumber daya alam berdasarkan asalnya. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik, kemudian sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam yang berasal dari benda hewan makhluk hidup yaitu sumber daya alam hayati, seperti telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam non-hayati berasal dari benda-benda mati, seperti tanah, air, matahari, dan hasil tanah. Kemudian sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Yang pertama dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang sumber dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Coba kalian sebutkan contohnya, ada yang bisa? Hewan. Coba Hewan. Tumbuhan. tumbuhan. Kemudian Adi, Udara. udara, Air. air, Sinar matahari. matahari. Nah, terima kasih hari ini. Ya. Kemudian tidak dapat diperbarui. Jadi sumber daya alam di sini mempunyai jumlah yang sangat terbatas. Bisa juga contohnya? Contohnya bahan bakar fosil atau bahan tambang, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sekali ya. Kemudian manfaat sumber daya alam. Apakah dari kalian setelah menggunakan sumber daya alam, coba sebutkan manfaatnya? Dari ya. Memenuhi kebutuhan kamar manusia dan hewan. Nah, tadi benar sekali memenuhi kebutuhan para manusia dan hewan, seperti dalam konsumsi hari manusia memerlukan makanan, kemudian sumber energi dan bahan bakar, kemudian sumber energi pembangkit listrik untuk pengembangan teknologi, menjaga keseimbangan suplai oksigen dan lain sebagainya. Terakhir yaitu pelestarian sumber daya alam. Nah, dalam menjaga kesuburan tanah supaya tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan subur. Nah, kemudian ada dengan cara reboisasi. Apa itu reboisasi? Apakah kalian tahu? Coba Ardi. Reboisasi itu merupakan penanaman kembali. Jadi benar sekali ya. Kasih tepuk tangan Ardi. Kemudian membiarkan hewan untuk menjaga keberlangsungan hewan. Untuk melindungi hewan yang punah, kita mendirikan apa? Yang tahu? Tidak. Yaitu satwa marga satwa. Kemudian menggunakan hewan ternak sebaik mungkin, tidak menambah hutan, melakukan penanaman kembali yang tadi sudah hari ini yaitu reboisasi. Sekian pada materi pada kali ini. Bapak ingin kalian membentuk sebuah kelompok. Jadi Bapak pilihkan untuk kelompoknya silakan berhadapan kiri dan kanan. Nah, ini sebelum menjawab kalian isi dulu identitas.
Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanya. Untuk kegiatan 1, kalian sudah selesai? Sudah. Silakan kerjakan kegiatan 2. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Bapak izin dari perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok yang pertama itu kelompok 1 dari dunia. Silakan. Untuk kelompok 1, silakan presentasikan kegiatan 1. Dan kelompok 2 menanggapi. Baik, di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan kegiatan 1. Gambar yang pertama itu non hayati, pemanfaatannya itu perkebunan. Gambar yang kedua makanan itu hayati, memenuhi kebutuhan. Gambar yang ketiga itu pakaian. Gambar kedua itu termasuk jenis hayati, pemanfaatannya itu kebutuhan sandang. Yang keempat itu ada matahari, itu non hayati, untuk menjemur pakaian. Yang kelima itu ada sapi, itu hayati, kebutuhan gizi manusia. Terima kasih Lydia. Akan duduk. Untuk kelompok 2, apakah ada yang kurang atau yang lain? Yang pas sama ya. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan kegiatan kelompok. Silakan Bapak. Baik, untuk yang pertama, apa saja sumber daya non hayati di daerah kalian? Nah, sumber daya hayati yang ada di daerah kami itu ada matahari, ada tanah, air, gunung, dan hujan. Soal yang kedua, apakah daerah kalian sudah memaksimalkan potensi sumber daya alam dan berikan contohnya? Nah, jadi jawabannya sudah, seperti menanam padi di daerah tempat tinggal. Untuk soal yang ketiga, sumber daya alam mana yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Apa dampak dari hal ini? Nah, yang paling sering digunakan dalam sehari-hari yaitu ada listrik yang digunakan untuk lampu, BBM untuk kendaraan motor. Nah, dampaknya yaitu kita bisa boros untuk dalam menggunakannya. Dan selanjutnya yaitu bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang bijak dengan menggunakan secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, kasih tepuk tangan untuk ini.
Jadi jelas sekali ya, dalam penggunaan energi kita harus hemat. Kemudian apakah ada yang ditanyakan tentang sumber daya alam hayati dan non hayati? Ya. Nah, jadi sumber daya alam hayati dan non hayati ini berasal berbeda. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, kemudian sumber daya alam hayati berasal dari kemudian ada beberapa sumber daya alam kalian yang seperti nelayan, memakan pantai untuk mencari ikan dalam ekonomi mereka masing-masing. Kemudian ada pertanian di dalam daerah ini digunakan untuk perkebunan, memanfaatkan seperti padi dalam proses perekonomian untuk beras. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan benar. Apakah kalian sudah menghemat energi? Berikan contohnya. Mematikan lampu pada saat tidak digunakan. Benar sekali, jadi mematikan lampu dalam penghematan listrik. Kemudian untuk adil, saya kasih satu contoh saja. Kalau itu ideal. Setelah selesai mandi, matikan air agar tidak Dalam penghematan air bisa digunakan kalau habis mandi, juga. Kemudian dalam bahan bakar kita bisa menghemat dengan melakukan jalan kaki, bersepeda. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Hadir? Tidak. Nah, untuk mengetes untuk kalian, Bapak akan membagikan sebuah soal. Silakan kerjakan masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Keseluruhan pembelajaran, apakah pembelajaran tadi menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang menyenangkan? Bagian Menebak gambar. KBD tulis Menebak gambar. gambar. Ya, baik. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan Cangya. Siapa tahu lagu Cangya? Silakan berdiri kalau banyak. Yang dipimpin oleh siapa? Ada yang mau memimpin? saya. Silakan hari itu. Baik teman-teman, 1, 2, 3. Jangi-jangi, seseni, sesen-jangi, seseni, sesen-jangi. Dororahoti, gerak-gerak gelambungan, bangsilanya penghuni negeri. Dimanggil menjangi, saya untuk dororahoti. Terima kasih, silakan duduk. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Beserta Dr. Las. Teman-teman, sebelum
kita pulang, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Silakan pulang hati-hati di jalan. Terima kasih Pak.